Halo guys, kembali lagi bersama kami di YPL Saragi. Kali ini kita akan cuap-cuap tentang potensi karbon biru yang sangat besar yang ada di Nusantara. Nah, berdasarkan informasi atau data dari berbagai sumber, Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi karbon yang sangat besar dan beragam teman. Dengan potensi ekonomi diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah melalui pasar karbon. Yang ini mencakup hutan tropis, hutan mangrove, lahan gambut, dan solusi berbasis alam yang atau disebut dengan nature based solution dan penangkapan karbon. Nah, ini didasarkan juga pada luasan tutupan hutan dan lahan gambut yang mampu menyerap emisi CO2 secara signifikan dengan pengembangan bursa karbon dan regulasi yang terus digalakkan untuk mendorong ekonomi di Indonesia. Nah, kalau potensi karbon alam ini, Indonesia adalah negara ketiga terbesar di dunia hujan tropis. Nah, luasnya melebihi 125,9 juta hektar dan mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Wow. Kalau dari hutan mangrove luasnya mencapai 3,31 juta hektar. Nah, dan kapasitas penyerapannya mencapai 950 ton per hektar atau setara dengan 33 miliar ton karbon. Dan yang ketiga ada lahan gambut yang memiliki luas 7,5 juta hektar yang menyimpan sekitar 55 miliar ton karbon. Nah, kalau potensi ekonomi melalui pasar karbon ini di Indonesia, potensi ekonomi karbon ini diperkirakan mencapai 3.000 triliun dengan penjumlahan kredit karbon yang mampu menghasilkan pendapatan yang besar. Nah, di bursa karbon share sendiri, Indonesia telah meluncurkan bursa untuk memfasilitasi jual beli unit karbon yang merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, berdasarkan dasar hukum PJOK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon dan Perpres nomor 14 tahun 2024 untuk penangkapan dan penyimpanan karbon sebagai dasar hukum yang kuat. Nah, kalau berdasarkan potensi lain, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam solusi berbasis alam. Yang sebagian besar pengurangan emisi karbonnya adalah dari sektor alam. Selain hutan, karbon biru pada ekosistem mangrove juga merupakan potensi besar yang dapat dikelola untuk perdagangan karbon. Di samping itu, pemerintah juga mengembangkan program penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCIS untuk menahan emisi. Proyek ini cukup tangguh untuk implementasi yang sedang jalan. Pemanfaatan limbah perkebunan seperti limbah sawit menjadi biokar atau ARA juga menjadi salah satu potensi inovasi untuk menangkap karbon. Bagi teman YPL Saragi, hadirnya bursa karbon Indonesia seperti IDX Carbon akan memberikan sentimen yang positif bagi sumber emiten yang bergerak di sektor ramah lingkungan. Karena hadiran
bursa karbon ini pastinya akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatannya dengan cara menjual kredit karbon. Nah, kredit karbon ini diperoleh dari proyek yang mengurangi emisi karbon, seperti membangun pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan atau EWC, mengelola hutan secara berkelanjutan, ataupun menangani limbah dengan baik, dan sebagainya. Nah, saham-saham yang terlibat dalam kegiatan di atas ini digolongkan sebagai saham bursa karbon. Nah, di bursa efek Indonesia terdapat sejumlah saham bursa karbon yang bisa kita beli. Nah, apa itu teman? Nah, yang pertama itu ada PT Barito Renewables Energi. Nah, ini bergerak di bidang energi terbarukan seperti pengolahan aset panas bumi yang ada di Jawa Barat yang mencapai 886 megawatt. Yang kedua ada Pertamina Geothermal Energy. Ini merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Dia juga bergerak di bidang EBT khususnya panas bumi. Yang ketiga ada Kencana Energi Lestari. Nah, ini yang memiliki 4 anak perusahaan yang mengoperasikan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan tenaga mikrohidro yang ada di Sumatera Utara, di Bengkulu, dan ada di Sulawesi Selatan, serta ada juga di Sumatera Utara bagian Pakpak. Nah, ini yang memproduksi energi bersih, ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan. Dan banyak lagi. Apabila kita tertarik berinvestasi di salah satu bursa itu, maka kamu juga membeli dengan mudah lewat aplikasi investasi saham Stockbit. Nah, bagaimana sebenarnya skema perdagangan karbon itu? Nah, mekanisme berbasis perdagangan karbon adalah merupakan mekanisme berbasis pasar yang mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK, ya, dengan menetapkan batasan total emisi dan memungkinkan perusahaan untuk menjual ataupun membeli GRK atau kredit yang setara dengan penurunan emisi yang berhasil. Contohnya cap and trade, di mana kuota emisi dibagikan dan dibeli lalu diperdagangkan, dan carbon offset, di mana kredit karbon yang berasal dari proyek-proyek pengurangan emisi diperdagangkan. Sekarang ini perdagangan karbon sudah mengalami kemajuan pesat dalam menetapkan harga karbon.
Nilai ekonomi karbon atau ENK yang menjadi landasan pembangunan infrastruktur dan kerangka pelaksanaannya. Lahirnya regulasi ENK tahun 2021 tentang EK ini. Nah, ini merupakan respon terhadap persetujuan Paris yang memperbolehkan para pihak memperdagangkan karbon guna menurunkan emisi. Nah, instrumen yang ditawarkan dalam perdagangan ini terdiri dari perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan pajak karbon yang ditetapkan pada tahun atau diluncurkan pada tahun ini. Nah, di antara semua instrumen tersebut, perdagangan karbon diidentifikasi sebagai instrumen yang matang, sehingga mereka dapat membeli kredit dari aktivitas yang menyediakan stok karbon. Sebelumnya Indonesia telah mengenal pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market sebelum memutuskan untuk membentuk pasar karbon wajib untuk memenuhi target kontribusi nasional seperti proyek lahan gambut Sumatera Merang yang berhasil menjual 3 juta kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan besar, dan Indonesia Climate Exchange, sebuah platform atau perdagangan untuk membangun ekosistem bagi sektor swasta dengan skema sukarela. Nah, pada tahap pertama perdagangan karbon, PLTU yang mencakup 86% pembangkit listrik tenaga utara Indonesia ini berpartisipasi dalam skema cap and trade. Mereka mempunyai jatah maksimum atau kuota emisi yang ditetapkan berdasarkan kinerja dan unit sebelumnya. Jadi mereka yang mengeluarkan emisi kurang dari ambang batas dapat mengeluarkan sisa kuota ke perusahaan lain yang melebihi batas maksimum. Ketika emisi PLTU telah melebihi kuota yang diberikan, maka mereka harus mengurangi emisi tersebut dengan membeli kuota PLTU dari lain atau membeli karbon. Nah, dengan keberhasilan program ini akan memperluas penerapan di luar sektor energi sambil